Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Dalam bacaan Injil hari ini menunjukkan kekecewaan Yesus terhadap manusia yang keras hati dan tidak mau menerima kebenaran Allah. Yesus mengumpamakan angkatan itu seperti anak-anak di pasar. Ketika seruling dibunyikan, mereka tidak menari, dan ketika kidung duka dinyanyikan, mereka tidak berkabung. Seruling melambangkan sukacita akan kabar gembira, sedangkan kidung duka melambangkan panggilan pertobatan. Namun mereka menolak kedua-duanya. Yesus menegaskan bahwa apapun cara Allah mengundang manusia, mereka tetap menolak karena ingin segala sesuatu sesuai keinginan mereka sendiri. Yohanes Pembaptis datang dengan hidup asketis untuk menyerukan pertobatan, tetapi dicela sebagai kerasukan setan. Sebaliknya, Yesus datang dengan penuh keramahan dan bergaul dengan orang berdosa, tetapi dituduh sebagai pelahap dan peminum. Sikap ini menunjukkan hati yang tertutup terhadap kehendak Allah. Pada akhirnya, Yesus menegaskan, hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Kebenaran Allah tidak bergantung pada penerimaan manusia, tetapi tampak dalam buah pertobatan dan karya nyata. Saudara-saudari terkasih, sebagai pengikut Kristus dan sekaligus beriman kepadanya, kita diajak untuk membangun sikap tobat dan melakukan pertobatan di setiap saat, dan mampu menerima tawaran dan undangan Allah. Kita membuka pintu hati, mata hati yang buta, dan telinga hati yang tuli untuk menerima, melihat, dan mendengarkan undangan Tuhan. Yesus mengajarkan kita untuk menerima ajakan pertobatan Yohanes Pembaptis dan dirinya dengan mengikuti teladan hidup dari mereka.
kita mengikuti teladan hidup dari Yohanes Pembaptis untuk hidup dalam kedisiplinan dan teladan Yesus dengan hidup bersolider dengan orang-orang kecil, miskin, menderita, dan orang-orang berdosa. Marilah kita memenuhi undangan Allah melalui seruan Yohanes Pembaptis maupun Yesus. Entah melalui seruan untuk pertobatan yang keras atau melalui kasih karunia yang penuh sukacita. Kita meresponnya dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.